Kudus, kalau Engkau hadir di ruangan ini, itulah yang memberikan kami kemampuan untuk kami bisa menyembah. Hanya Roh Kudus yang memberikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukan yang terbaik. Hati kami mau melakukan yang terbaik, tapi tanpa bantuan Roh Kudus, kami akan sulit melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Kehadiran-Mu di ruangan ini itu lebih dari cukup untuk semua kami dipulihkan. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami sangat-sangat mengucap syukur di pagi hari ini. Ini hamba-Mu, pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Hati hamba dan telinga seorang murid, itu yang aku rindukan. Ada di tengah-tengah jemaat Tuhan di G2CC pagi hari ini. Agar firman itu terseberangkan dalam hidup kami, jadi rema, jadi daging dalam hidup kami. Agar kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, Tuhan buat itu berhasil dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur. Mari setiap kita yang mencintai Tuhan, kita berkata bersama, amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Tidak berlama-lama, saya gereja itu memberikan kesempatan untuk bisa bersaksi. Karena itu pagi hari ini saya mengundang jantung hatiku yang akan bersaksi, gitu ya. Ya. Jadi kalau bahasa gaulnya katanya yayangnya, katanya gitu. Jadi saya mengundang Ibu Tina Rahel akan maju ke depan dan bersaksi bagi kita semua. Ya, shalom, selamat pagi saudara, selamat pagi G2CC. Terima kasih buat kesempatan pagi ini. Saya mau menyaksikan kejadian yang sekitar 2 atau 3 minggu yang lalu. Saya harus melarikan Pak Riki ke IGD dan itu sesuatu yang membuat saya pribadi bersyukur kepada Tuhan. Jadi saat kejadian itu saya teringat kembali beberapa tahun yang lalu, sekitar mungkin 10 tahun yang lalu, kejadian yang sama juga terjadi. Jadi waktu mungkin belum ada anak saya yang kecil, saya harus melarikan juga Pak Riki ke IGD. Tapi yang membuat berbeda adalah sikap saya waktu menghadapi itu. Jadi waktu 10 tahun yang lalu saya menghadapi waktu kepanikan terjadi, saya terbawa keadaan. Jadi saya panik, saya takut, saya khawatir, dan akhirnya tidak ada damai sejahtera. Jadi waktu kemarin kejadian itu terulang, saya tidak akan mengulangi lagi, dan saya ambil keputusan bahwa saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya bisa melewati semua ini. Saya cuma lihat suami saya pegang, sabar ya, pasti sembuh, sehat. Saya cuma bilang begitu sambil tersenyum. Itulah perbedaan yang terjadi. Kalimat positif sangat berarti, sangat berdampak ternyata. Jadi demikian juga dalam kehidupan rumah tangga, perkataan yang positif itu sangat membangun. Jadi di dalam Alkitab tertulis, hari ini kuperhadapkan berkat dan kutuk. Jadi ternyata itu pilihan ada di tangan kita. Kita mau mengambil berkat atau kutuk, itu ada di mulut kita. Gitu. Luar biasa ya. Dalam kehidupan rumah tangga kami juga kami masih belajar untuk memperkatakan yang positif, dan itu semua keputusan kita. Jadi menurut saya adalah mujizat setiap hari itu ternyata dekat, ada di mulut kita. Jadi berkat dan kutuk itu ada di mulut kita. Itulah keputusan kita. Terima kasih untuk kesempatannya G2CC. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan.
Saya tuh beruntung ya. Walaupun dulu mami saya waktu saya pacaran sama istri saya, dia ngamuk-ngamuk ya. Mami saya marah-marah. Pokok pakai bahasa Manado. Ngana ini katanya, hamba Tuhan gitu. Tapi ngana pacaran, karena waktu saya pacaran dengan istri saya berkerudung gitu. Guru ngaji pula gitu ya. Jadi sekarang guru sekolah minggu gitu ya. Sempat jadi guru tamborin gitu. Oke. Jadi kalau dia bahasanya mungkin terbata-bata dan sebagainya, jadi dia tidak Kristen dari lahir gitu ya. Dan saya bersyukur dia punya iman yang bertumbuh dengan, ya saya sih tidak mau, ya sebagai suami saya hanya memberi contoh saja kepada istri saya, tapi saya tidak ingin paksa untuk imannya bertumbuh. Saya hanya memberi contoh, karena memberi contoh itu lebih baik. Mengajar itu baik, tapi memberi contoh jauh lebih baik. Bisa bilang amin? Oke, gitu ya. Jadi ya saya sebetulnya mendapat banyak kesempatan dari Tuhan, karena beberapa tahun yang lalu divonis dokter, oh ada 2 batu, ya itu istri saya simpan batunya, ya 2 batu, dan 1 batu itu kalau dioperasi 13 juta katanya begitu, ya. Lalu kami doa semalam-malaman ya, doa semalam-malaman, singkat cerita pulang batu yang pertama keluar dengan saya kencing, gitu, bisa keluar batunya gitu ya, saya sendiri kaget, gitu ya. Baru kali itu kencing biasanya air nih bunyi peletak, apa itu? Itu saya pungut, batu. Lalu beberapa hari kemudian ya, keluar lagi yang kedua. 13 juta kali 2 gitu ya. Dengan cara Tuhan gitu ya. Lalu ada teman saya takut-takutin, "Pak, itu bisa ada lagi," katanya gitu lah. Mungkin kemarin berapa minggu yang lalu kejadian yang sama, lalu saya berdoa, dan itulah Tuhan ya. Mujizat itu sepersekian detik. Bisa bilang amin? Ya, jadi mujizat itu sepersekian detik bisa terjadi dalam hidup kita. Terimalah salam sejahtera buat kita semua pagi hari ini. Shalom. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Roh Kudus yang luar biasa. Dan saya berterima kasih kepada gereja, secara khusus kepada Abuna dan Abuni yang selalu mempercayakan saya ada di mimbar ini. Ya, saya nggak tahu sih apa yang ada di hati mereka, tapi yang saya tangkap adalah kasih dari Tuhan dan Tuhan yang menggerakkan mereka. Kira-kira itu saja. Dan kalau pagi hari ini bisa sharing di depan hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini ya. Saya sangat bersyukur. Saya lihat wajah-wajah Anda itu benar-benar ya agak merinding-merinding sedikit gitu. Apalagi kalau lihat wajahnya Dodi itu ya, agak sedikit gimana gitu ya, karena dia ahli Taurat sendiri soalnya dia. Oke, pagi hari ini saya ingin sharing sesuatu dengan pengalaman yang saya alami, karena memang firman itu adalah sesuatu yang kita alami, itu lebih baik ya. Kesaksian itu sesuatu yang sudah kita alami. Jadi saya bersyukur bisa men-sharingkan sesuatu yang sudah dialami. Walaupun hari ini menurut saya masih berusaha untuk lolos dan lulus. Bukan hanya lolos tapi harus lulus ya. Ya, saya tetap berusaha sampai hari ini. Dan apa yang sudah lulus saya bagikan kepada Anda. Judulnya tuh anggur yang tetap manis. Judulnya apa? Anggur yang tetap manis. Kasih tahu sebelahnya, anggurnya harus tetap manis. Oke? Ya. Ayatnya viral sekali. Yohanes pasal 2. Kita baca ya ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Terima kasih semua anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Pak Yimi, terima kasih sudah dipercayakan untuk sharing. Ini kehormatan buat saya bisa sharing di depan senior saya sendiri sebetulnya secara teologi gitu ya. Oke, baik. Oke, yuk Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dibaca berganti-gantian. Saya baca ayat 1, Anda baca ayat yang kedua dan seterusnya. Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu.
Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Bersama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan demikian ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Baik. Waktu mendengar kata anggur, biasanya apa yang ada di pikiran kita yang muncul pada umumnya? Kalau mendengar kata anggur, kalau saya dulu waktu mendengar kata anggur, mahal, Abu nih gitu. Yang dipikirin tuh mahal dulu. Karena saya bukan lahir dari keluarga yang kaya raya dan sebagainya. Jadi begitu anggur, mahal itu. Itu menurut saya makanan raja-raja, makanan orang-orang kaya waktu saya masih di Jakarta. Lalu waktu saya belajar, saya baca beberapa buku, beberapa pakar peneliti biologi dari Eropa dan Amerika mengatakan bahwa anggur itu, mereka pernah menyimpulkan, anggur itu katanya bisa mengobati 9 jenis kanker. Anggur, itu yang pernah saya baca. Dan bijinya itu, biji anggur itu memperbaiki 75% ya, sel-sel kulit mati. Itu. Jadi mungkin nanti setelah ini Anda boleh pergi ke tempat ke mana ya, biasanya klinik ya lalu cari enggak. Tapi saya begini, saya tidak sedang mengajak kita untuk meneliti tentang anggur, tapi saya mengajak kita untuk belajar sesuatu yang lebih esensi daripada itu kira-kira. Nah, di dalam Alkitab itu anggur digambarkan hal-hal yang baik, setuju ya? Anggur itu digambarkan kemakmuran, anggur itu digambarkan kebahagiaan, anggur itu digambarkan kesejahteraan, dan yang terutama anggur itu di dalam Alkitab digambarkan sebagai darah Yesus dan Yesus itu sendiri. Halo? Anggur itu benar-benar sesuatu yang kalau saya pelajari, kita belajar sama-sama dalam Alkitab. Yesus sendiri ngomong, akulah pokok anggur dan kamulah apanya? Ranting-rantingnya. Karena itu seharusnya ya, ini seharusnya orang yang hidupnya ada pokok anggur. Kan tadi Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Seharusnya menurut saya orang yang ada pokok anggur atau ya Yesus sendiri dalam hidup mereka, hidup orang itu semakin hari semakin baik. Halo? Walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah, walaupun ya bermacam-macam istilah, sampai ada lagu di saat badai, apapun lah badai dalam kehidupannya. Kalau ada pokok anggur, seharusnya hidup seseorang, seharusnya hidup satu keluarga itu semakin baik. Bisa bilang amin? Ya. Masalah memang ada sih, tapi tetap semakin baik. Menurut saya itulah ciri-ciri orang yang hidupnya atau dalam keluarganya itu ada pokok anggur, kira-kira begitu sederhananya. Ada banyak orang ya, maaf ya, identitasnya Kristen, Katolik mungkin, tapi menurut saya dalam hidup mereka itu tidak ada pokok anggur. Itu namanya dia bertuhan, beragama, tapi tidak bertuhan. Kira-kira begitu yang paling sederhana untuk menjelaskan itu. Nah tadi di awal saya ngomong bahwa anggur selalu menggambarkan hal-hal yang positif. Apa saja tadi itu? Damai sejahtera, apalagi? Sukacita, kedamaian, ketenangan. Berapa waktu yang lalu saya sempat sharing firman di salah satu persekutuan doa, saya bilang seharusnya tidak harus menunggu sampai hari tua seseorang itu baru bisa merasakan. Ada orang-orang yang berkata, ya akhirnya aku bisa hidup tenang. Bahkan ada menurut saya, begitu saya pelajari, orang-orang yang maaf secara umur itu sudah S2, sampun sepuh ya, atau S3, sampun sepuh sangat ya. Tapi hidupnya tidak kunjung merasakan yang namanya damai sejahtera, enggak.
Jadi ternyata bukan orang yang sudah umurnya senior, menurut saya, maaf ya kalau di sini ada senior-senior secara umur. Bukan orang yang hidupnya sudah senior secara umur, baru dia bisa merasakan yang namanya damai, bisa merasakan namanya sukacita. Menurut saya bukan itu, bukan persoalan itu. Persoalannya ternyata apakah ada pokok anggur di dalam hidupnya, dalam rumah tangganya. Nah tadi saya sempat katakan bahwa pokok anggur itu, anggur selalu berbicara kelimpahan, damai sejahtera, sukacita. Nah sebenarnya ini kan memang tujuan Tuhan dalam hidup setiap kita. Halo, nggak ada yang bilang amin ya? Bingung. Tujuan Tuhan kalau di dalam hidup Anda ada pokok anggur, dalam rumah tanggamu ada pokok anggur, dalam keluargamu ada pokok anggurnya, itu kan tujuan Tuhan. Baik itu dalam rumah tangga kita, dalam bisnis, dalam pelayanan, itu tujuan Tuhan tuh. Bahkan begini, supaya kita jadi ngerti tujuan Tuhan. Tuhan itu sengaja buat perbandingan. Yohanes 10 ayat 10, ya nggak usah dibuka, saya bacain buat saudara. Yohanes 10 ayat 10 bilang begini, pencuri datang, ini ayat yang viral sebetulnya, sering dibaca. Pencuri datang hanya untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang, itu Anda perhatikan ya, Tuhan sengaja buat perbandingan di ayat itu. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi kalau mau melihat ayat ini secara singkat, Tuhan itu buat perbedaan. Kira-kira Tuhan mau ngomong gini, kamu bedain dong, mana pencuri datang, mana aku datang. Halo? Bedain dong. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, misalnya. Anda perhatikan, kata pencuri datang dan aku datang, itu kata Tuhan. Saya waktu belajar, waktu saya makin ngerti esensi, oh iya ya, Tuhan tuh sampai ngomong gini, supaya Tuhan mau kita lihat perbedaannya, mana pencuri datang, mana Tuhan datang. Itu diibaratkan seperti sebuah rumah. Kalau pencuri datang, aku datang, seperti sebuah rumah yang diketuk. Dibuka atau tidak, itu kan tergantung yang punya pintu. Halo? Coba kalau misalnya pintu rumah Anda diketuk, atau bel di pagar Anda diketuk. Pada umumnya langsung buka pintu, apa ngintip dulu? Halo? Biasanya orang ngapain? Ngintip. Kalau nggak jelas ya nggak dibukain. Dibuka atau tidak tergantung yang punya pintu. Saya katakan ini bukan berarti saya sudah bebas dari kata pergumulan keluarga. Sekali lagi kami dan keluarga kami masih berusaha untuk lolos dan lulus dari pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Saya seringkali nggak heran sih kalau lihat ada, ya karena saya pelayanan lebih banyak. Sebenarnya pelayanan saya itu, saya bukan bilang kurang suka kalau saya khotbah di mimbar seperti ini, bukan. Karena memang sejak awal saya merintis pelayanan saya itu melayani konseling. Saya lebih senang melayani pelayanan konseling. Ya keluarga-keluarga, anak-anak muda. Saya mulai dari anak-anak muda pertama. Nah dalam pelayanan konseling saya temukan itu, banyak orang Kristen itu suka terjebak dengan, atau apa bahasanya ya, terjebak lah ya, rumah tangga perang dan sebagainya, keluarga perang, hanya dengan perkara-perkara sepele. Kemarin saya nonton video Abuna waktu di Gunung Nebo ya. Beliau, kalau mungkin Anda yang belum nonton, Anda boleh nonton itu. Beliau berbicara tentang Musa yang tidak masuk Kanaan hanya karena kemarahan yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Ya? Dia marah yang Tuhan bilang ngomong. Tapi karena mungkin itu ya, manusia itu kalau ya menghadapi, karena kan 2 juta lebih dia pimpin bangsa Israel, wah dengan stres ya. Dan saya mau bilang hati-hati, Musa itu laki-laki. Jadi khusus kepada laki-laki yang ada di sini, pesan saya berhati-hati. Ya, karena laki-laki itu leader, pemimpin, bahaya. Jangan sampai kita sebagai pemimpin kita yang nggak masuk. Musa melakukan sesuatu yang tidak perlu seharusnya. Waktu saya nonton, iya. Seringkali kita kejebak dengan persoalan-persoalan yang sebetulnya sepele. Itu terjadi hanya karena salah buka pintu. Kan Tuhan bilang ini,
Kalau pencuri datang, itu sama seperti pintu utama dalam sebuah rumah. Waktu diketuk itu kita harus lihat dulu siapa yang datang. Kebanyakan saya lihat, aduh, udah tahu iblis, malah sengaja dibukain pintu. Coba lirik sebelah-sebelahnya itu pelakunya apa bukan? Coba. Iya. Salah satu orang suka salah buka pintu, itu ada lagunya itu. Lagunya lagi viral tuh. Banding-banding ke. Ya. Itu hati-hati. Kalau suka membanding-banding ke, ya. Dulu ya, walaupun saya hamba Tuhan, pertama-tama menikah saya juga pernah banding-banding ke. Gitu ya. Banding-banding kayak gini. Kok nggak kayak mamiku ya? Gitu. Padahal sebetulnya waktu saya makin ngerti, ya nggak bisa. Mana ada istri kita bisa menggantikan mami kita? Nggak bisa itu. Itu. Tepuk sebelahnya bilang istrinya atau suaminya, nggak bisa itu nih, nggak bisa. Aku tuh nggak bisa menggantikan papamu. Aku ya aku, papamu ya papamu, mamamu ya mamamu. Saya waktu belajar itu. Gitu. Kan Anda perhatikan, nggak bisa. Ya, mami saya tak tergantikan dalam hidup saya, tak tergantikan. Begitu juga istriku, tak tergantikan. Nggak bisa. Saya latih dalam hidup saya itu. Karena itu kalau iblis datang, kan Tuhan bilang, personifikasi iblis dikatakan seorang pencuri. Pencuri datang, dia itu kalau datang bukan memberi, tetapi dia mengambil. Apa yang diambil? Ya tadi, anggur tadi. Apa itu? Ya damai sejahtera, ketenangan, sukacita. Diambil semua itu. Dia nggak bisa ambil dari suaminya, dia ambil dari istrinya. Dia nggak bisa ambil dari istrinya, dia ambil dari anak-anaknya. Nggak bisa diambil dari anaknya, dia ambil dari pembantunya. Itu dia curi semua. Pokoknya dia buat supaya rumah tanggamu hancur, berantakan dengan perkara-perkara yang sepele. Pulang rumah tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. Ya kan bisa gitu. Waktu pergi suaminya, ya papi pergi dulu ya, sayang, I love you, pergi dulu semua. Begitu pulang berubah dia jadi setan. Iya, diem. Halo Pi, gimana tadi kantor? Itulah, jadi kekesalan di tempat pekerjaan dia bawa pulang. Nah itu kalau Anda nggak hati-hati, ya, itu pancingan-pancingan yang jelas itu. Tapi kalau Tuhan datang, dia bilang jelas di dalam Yohanes pasal 15. Dia bilang begini, akulah pokok anggur. Terus apa katanya? Kamu ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dia berbuah banyak. Anda perhatikan kalau Tuhan datang itu, kalau Anda biarkan Tuhan itu masuk dalam hidupmu, Tuhan itu akan membuat Anda jadi berbuah banyak dalam segala hal. Kalau Tuhan yang masuk dalam hidup kita, kita izinkan Tuhan berkuasa dalam rumah tangga kita, itu latihan saya tuh, terus menerus. Bukan berarti saya keluarga hamba Tuhan lalu, aman. Kalau keluarga hamba Tuhan, Abuni aman, ya kan? Aman lah, gak berani lah. Setan itu lihat wajahku ini, Anda perhatikan saya, karena saya dulu pernah bilang sama mami saya, Mami, aku nih kalau gak bertobat, aku lebih jahat dari setan. Iya. Karena Anda lihat kan sisa-sisa kebiadaban kan masih ada ini, ya kan? Cuma untungnya dikuasai Roh Kudus sekarang. Iya. Ya. Saya waktu pelajari, aman, tapi tidak ternyata, bahaya. Makanya saya terus berkata, Roh Kudus, makanya setiap pagi kami bangun doa kami gitu, Roh Kudus, Tuhan Bapa kami yang di surga berkuasa dalam rumah tangga kami. Engkau yang berkuasa, bukan aku hanya bisa memimpin istri dan anak-anakku, tetapi Engkau Tuhan pimpin keluarga kami. Itu yang saya minta selalu. Karena kalau Anda biarkan Tuhan yang masuk dalam dirimu, justru dia akan membuat Anda berbuah banyak. Bilang sama-sama, berbuah banyak. Ya. Dan Anda perhatikan, di Yohanes 15 itu, ayat yang kelima, itu dikatakan begini. Yohanes 15 ayat 5 kan. Sebab akulah pokok anggur, terus dikatakan dan kamulah ranting-rantingnya. Aku pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Waktu saya pelajari begini, ternyata ranting itu kan punya tugas. Tugasnya mengeluarkan daun dan buah. Oh gitu ya. Jadi ternyata aku pokok anggur, kamu rantingnya. Dan ranting itu ada tugasnya. Waktu saya belajar, iya ya benar. Ada tugasnya. Tugasnya apa? Keluarin daun dan buah. Berarti suami ada tugasnya, istri ada tugasnya, anak-anak ada tugasnya nggak? Ada tugasnya. Semua kita ada tugasnya. Nggak ada yang nggak ada tugasnya.
Waktu saya pelajari yang menyebabkan anggur jadi tidak manis, yang menyebabkan anggur atau pohon itu nggak ada buahnya, karena menurut saya suami tidak melakukan tugasnya, istri lupa dengan tugasnya, anak-anak lupa, mama lupa, mertua lupa tugasnya. Saya mulai berpikir benar juga ya. Rumah tangga menurut saya itu bukan berbicara berapa puluh kali Anda sudah merayakan anniversary. Bukan. Saya pernah pimpin pujian dalam satu keluarga. Ulang tahun pernikahan anniversary ke-30. Kalau 30 berapa saya lupa. Tapi itu suaminya kalau salaman itu, Abuni, itu salamannya bagus. Selamat datang, menyambut tamu itu. Tapi kalau istrinya salamannya senyum suaminya itu bagus ya, salaman. Selamat datang, terima kasih sudah datang. Kalau istrinya itu bisa ngerem senyumnya itu. Ya, selamat datang. Oh ya, mari. Suaminya senggol, datang. Oh iya, mari. Nah, saya pada waktu itu sebagai pemimpin, saya jadi MC, saya juga pimpin pujian, karena saya kenal keluarga ini, saya mulai lihatin apa. Oh, lagi di sela-sela acara makan bersama, lalu saya deketin, saya bilang, tante, kenapa tante kok senyumnya sepertinya kurang senyum. Wah, biasanya perempuan kalau ditanyain gitu langsung gitu. Saya deketin, tante, kenapa? Terus saya ngomong ini, jangan susah hatinya. Wah, tiba-tiba bilang, saya jadi bingung. Tante, minggir sedikit. Gimana nih rumah tangga ini? Loh, saya kenapa tante? Ini kan harusnya tante bersyukur, tante sukacita dong merayakan ulang tahun pernikahan lo ke-30 lo gitu. Gak bisa, kita gak bisa. Nah, saya di situ menebak, oh berarti tante ini hanya setia kepada komitmen, bukan setia kepada suaminya, bukan setia kepada perjanjian rumah tangga, tapi dia hanya setia kepada komitmen, gak boleh cerai gitu. Padahal 30 tahun lebih merayakan anniversary. Lalu saya mulai sempat berpikir, oh iya ya, benar juga, gak gampang. Puluhan tahun usia rumah tangga, itu bukan jaminan ada pokok anggur di dalam rumah tangga itu. Tepuk sebelahnya atau suaminya atau istrinya bilang, hati-hati. Jangan sampai puluhan tahun. Iya. Ada anak tuh kalau papinya pergi, papi pergi dulu ya. Bukannya ada, kalau anak saya dulu sampai nangis-nangis. Kalau ada anak yang gitu, hore papi pergi. Papi pergi. Senang dia kalau papinya pergi. Ya. Ada istri, suaminya pergi itu, papi pergi lah sayang. Ya, tapi dalam hatinya, sakarepmu. Balik ya, sakarepmu. Tuh, ya. Karena saya pelayanan di komunitas pria sejati, jadi saya juga mulai belajar tentang hal ini. Waduh, ya. Ada gitu. Makanya saya itu ingin supaya anak-anak saya latih dalam hidup saya. Sebagai kepala keluarga nggak mau saya. Ya. Saya harus menghadirkan yang namanya pokok anggur. Ya, pokok anggur itu dihadirkan, nggak bisa kita tunggu. Mana pokok anggur? Mana? Nggak bisa. Anda yang harus menghadirkan itu. Ya. Ada rumah tangga, ada anggurnya, tapi anggurnya kecut. Coba baca, Yesaya pasal 5. Ada, anggurnya sih ada, tapi kecut anggurnya. Yesaya pasal 5, sebentar. Yesaya pasal 5 ayat 4. Ya, coba. Yesaya pasal 5 ayat 4. Kita baca sama-sama. Yesaya pasal 5 ayat yang keempat. Sudah? Yesaya pasal 5 ayat yang keempat. Yuk, yang sudah dapat baca bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya. Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang Jadi ternyata ada keluarga-keluarga yang anggurnya sudah tidak manis. Apalagi rumah tangga muda zaman sekarang. Ya saya sih ya survei aja, ini bukan nuduh atau apa, bukan. Survei saja. Saya lihat wah rumah tangga zaman sekarang anggurnya begitu masuk rumah tangga kecut langsung. Ya.
Anggurnya cuma manis waktu di pacaran. Ya? Waktu pacaran, istrinya tuh kena flu. Bukan istrinya, pacarnya tuh flu, Abuni. Flu lalu buang ingus tuh. Serot, kan gitu biasanya. Lagi makan lagi, ya kan? Sayangnya cowoknya tanya, sayang, kenapa? Pilek ya? Ya udah tahu pilek pakai tanya lagi. Ah, enggak, aku suka kok suaranya, seperti suara shofar. Abis makan gantian cowoknya yang bunyi, kan cowok biasanya bunyi kan, gitu. Bunyi ya. Si cewek bilang, itu yang aku suka dari kamu, suaranya kayak motor Vespa kesukaanku. Iya. Waktu pacaran kan saling menyanjung. Saya waktu pacaran istri saya sampai kaget. Karena biasanya kalau pacaran tuh makan ya. Biasanya kalau makan tuh kan biasanya ya namanya juga lagi pacaran ya. Makannya aja dijaim-jaimin gitu. Makan ngunyahnya biasa. Ngambil sendoknya tuh, ambil nasi di sendok tuh santun gitu. Apa kabar? Ya kan? Tapi saya nggak gitu. Saya makan normal makan. Sampai istri saya waktu pacaran, kamu nih dulu waktu pacaran nggak ada santun-santunnya, makan. Bahkan dulu maaf ya, saya akhirnya berhenti memang itu kebiasaan. So makan Coca-Cola botol 3, gitu. Biasa kan Coca-Cola dong 1 gitu ya, biar kelihatan inilah jaim-jaim dikit lah. Enggak, teh botol 3, ya. Normal aja saya. Nah saya mulai perhatikan, iya gitu. Tapi begitu masuk rumah tangga, waduh, ya kan. Begitu suaminya tiba-tiba bunyi di meja, istri bilang, mangan karo kowe apa mangan karo sapi saja niki. Muni terus. Iya. Ya. Berubah. Nah, saya mulai lihat. Nah, itu loh. Kami latihan. Ini enggak mudah memang, bukan munafik, bukan. Tapi saya latih. Segala sesuatu dalam rumah tangga kami latih untuk saling memuji. Gitu. Saya puji istri saya. Ya, memang ada hal-hal yang tidak benar ya kita tegur, kita ngomong apa adanya. Itu latihan kami. Saya juga gitu. Istri saya suka ngomong, kamu ada kelemahan? Ya oke, baik aku perbaiki ya. Itu latihan-latihan kami. Makanya saya kasih tahu yang sudah lulus saya beritahukan kepada Anda. Latihan kami. Jadi justru kekurangannya itu bukan saya puji, tapi kekurangannya itu tidak saya perhitungkan gitu loh. Ya sudah, ya sabarlah atau ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Pelan-pelan, ya saya pakai bahasanya ilmunya orang Jawa tuh bagus, ya wis, ya. Orang Manado nggak ada ilmunya itu, ya wis, gitu. Apalagi istri itu kan makhluk halus, gitu. Halus perasaannya. Coba kan sudah survei kan, coba istri kalau ditanya mau makan apa, ya, terserah. Diajak ya udah kita makan itu ya, mau kemarin lu makan itu bosen, gitu ya. Ya udah kalau gitu kita makan di sana. Itu kasinan, aku nggak begitu suka. Kok makan anak-anak suka apa enggak? Gitu. Pokoknya lempar batu sembunyi tangan dan sebagainya. Gitu. Akhirnya saya pakai ilmu orang Jawa. Orang Manado nggak ada ilmunya. Orang Batak apalagi kalau di sini orang Batak nggak ada ilmu itu. Ilmu namanya apa tadi? Yowes, nggak ada itu. Yowes, ini makan apa? Terserah tetap, terserah. Ya udah, sini mau, nggak mau, situ mau, nggak mau, situ mau. Ya udah mau, udah. Gitu. Saya gitu aja. Ya. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang saya sudah akhirnya kan kurang lebih kita kan baru 17 tahun nih. Jadi lama saya ngerti, oh sini gitu, oh ini. Jadi ngerti saya akhirnya lama-kelamaan. Dan pelajaran penting dari pernikahan di Kana tadi, yang pertama saya perhatikan begini. Anda perhatikan ya pernikahan di Kana, balik ke Yohanes tadi. Pernikahan di Kana tadi di ayatnya yang ke ayat 1 dibilang begini ya. Yohanes 2 ayat 1. Pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Saya kasih contoh sederhana gini. Waktu menikah, misalnya waktu Om Dodi menikah, sebar undangan berapa Om Dodi? 300? 500? Hah? Oh lupa. Ya taruhlah gini, taruhlah 300 undangan gitu ya. Saya kasih contoh, 300 undangan. Nah 300 undangan itu, pertanyaan saya, ada namanya apa tidak?
300 undangan. Pada umumnya kan ada namanya kan. Kan nggak ada Pak Jimmy menikah terus 500 undangan. Terus ngomong sama yayangnya, "Yang, nanti 100 undangan jangan dikasih nama ya. Kita bagi-bagi di pasar." Ada orang menikah begitu? Nggak ada. Sepengalaman saya sih nggak ada orang menikah gitu. Bagi-bagi di lampu merah ya anak-anak jalanan. "Nina, datang ya, ya." Nggak ada. Menurut saya semua undangan pernikahan pada umumnya dikasih nama kepada siapa. Nah, yang kedua, sekarang begini contoh. Ini contoh saja. Orang yang misalnya jangankan teman, saudara, ini contohnya ada Anda bermasalah dengan saudara. Apa misalnya dia utang nggak bayar atau apalah gitu. Pada umumnya diundang apa nggak dia? Hah? Atau Anda beberapa bulan sebelum menikah ribut besar dengan dia, diundang apa enggak? Enggak bakal diundang itu. Ini gimana? Udahlah nggak usah lah, aku nggak mau ngundang dia daripada ntar stres aku ngelihat mukanya. Nggak diundang. Nah, saya mulai pelajari begini. Yesus dan murid-muridnya diundang juga. Lalu saya mulai tangkap, berarti yang menikah di Kana itu punya hubungan baik dengan siapa? Ya. Pesan sederhana saya, Anda kalau ingin rumah tanggamu anggurnya tetap manis, Anda harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Halo? Tepuk sebelahnya, harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya. Itu pesan sederhana saya. Anda nggak bisa, Anda kalau nggak punya hubungan baik dengan Tuhan, mau undang Tuhan nggak bisa. Ya. Anda jarang baca firman. Tapi kalau saya lihat banyak orang begitu modelnya tuh. Aduh, saya kadang-kadang ini nyindir aja sih ya, bukan nyinggung ini. Ya. Kadang-kadang kita ini dengan Tuhan itu ya, pinginnya sakit disembuhkan, pekerjaan ditolong, ekonomi ditolong, tapi menyembah Tuhan asal-asalan. Dan saya survei tuh anak-anak muda di gereja sekarang ini. Waduh, jago IT, jago musik, jago sound system. Tapi malas baca firman. Ini saya fokus ke anak-anak muda. Nah, saya mulai pelajari, nggak bisa. Kalau kamu nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, nggak bisa undang dia. Yang kedua, ini bagian terakhir saya. Kalau kita ingin dalam keluarga, dalam rumah tangga, anggurnya tetap manis. Yang kedua, jangan salah bereaksi ketika Anda sedang menghadapi persoalan. Lihat, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Yohanes pasal 2. Ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, coba baca bersama-sama dengan saya. Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga. Ini bagian terakhir saya. Yohanes 2 ayat yang ketiga. Oke? Yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Si penulis, ya betul ya Pak Jimmy, penulisnya itu berkata apa? Kan penulis itu kan katakanlah saksi sejarah. Saksi sejarah menulis ketika mereka kekurangan anggur. Tapi Ibu Yesus ngomongnya begini. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Si penulis bilang ketika mereka kekurangan, coba Anda cek ayatnya. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Penulisnya berkata mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata mereka kehabisan anggur. Yang benar yang mana nih? Kehabisan apa kekurangan? Halo? Coba kita vote di ruangan ini, ya kan? Kalau kayak di politik-politik kan gitu di vote ya. Ya. Coba yang berkata kekurangan anggur bisa angkat tangan. Oke. Cuma sedikit ya. Yang kehabisan anggur. Banyak. Oke. Jadi sebetulnya kekurangan apa kehabisan Abu nih? Semoga nanti Pak Jimmy bisa kasih pendalaman Alkitab ini ya. Ya kalau nanti nice. Saya waktu baca ayat ini, saya itu pertama berhenti di bagian ini. Loh, ini piye toh ki? Kok kekurangan
kehabisan. Apa tuh maksudnya ini? Loh, biasa nih. Loh, yang bener mana sih ini? Waktu yang bener yang saya tuh seperti Roh Kudus taruh sesuatu di hati. Rick, ngapain bingung? Jawabannya di ayat selanjutnya. Oh, coba baca ayat selanjutnya. Apa katanya? Sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Jadi kira-kira begini, kalau menurut saya, mau kekurangan kek, mau kehabisan kek, itu gak penting. Halo? Karena yang penting itu adalah waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Saya waktu belajar, oh iya, waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Bisa bilang amin? Iya. Jadi persoalannya Anda kekurangan, ada lagi kekurangan atau kehabisan, itu tidak penting. Itu yang kami hadapi dalam hidup kami. Sebagai seorang sampai hari ini, ya saya tidak ada jemaat yang, maaf ya, yang saya layani, saya gembalakan tiap minggu, nggak ada. Saya nggak ada jemaat tiap minggu. Yang tiap bulan kasih saya perpuluhan, nggak ada. Nggak ada. 0. Saya jujur apa adanya di hadapan Anda. Sampai hari ini. Saya buka pelayanan, buka sekolah pujian penyembahan. Ya itu tidak saya bebankan kepada, apalagi kalau misalnya gerejanya nggak mampu, nggak bisa. Tapi kalau Anda bisa lihat saya mengembang ke kanan dan ke kiri. Sampai hari ini. Wah. Itu pemeliharaan Tuhan itu. Aduh, keren bener. Iya, keren. Saya mau kasih tahu Anda. Jadi, jangan salah bereaksi ketika Anda menghadapi persoalan. Amin. Ibu Yesus, gimana? Anggurnya habis. Ya biasa perempuan pasti gitulah, ya kan? Panik atau sebagainya. Seperti tadi kesaksian Israel. Gimana? Enggak. Apapun persoalannya, jangan salah bereaksi. Beritahu sebelahnya, jangan salah bereaksi ketika menghadapi persoalan. Ya. Di satu ayat saya ajak kita baca bagian terakhir. Mari kita berdiri bersama-sama. Saya ajak rekan-rekan pemain musik. Sambil berdiri ya, Anda baca ayat ini. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Yohanes pasal yang kedua, lihat ya. Ini hasilnya. Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Lihat ya, coba Anda perhatikan, dikatakan begini. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Adanya pokok anggur dalam hidup seseorang atau dalam hidup sebuah keluarga, itu membuat, maupun ya persoalan pasti ada, nggak mungkin nggak ada, ya kan? Namanya kita hidup, kita hadapi problem macam-macam. Saya menghadapi persoalan sakit penyakit. Tadi sempat Abuni sempat mengingatkan, oh ya boleh, karena saya coba berusaha pelan-pelan untuk mengikuti ada program-program diet dan sebagainya. Boleh, tapi jangan terlalu sering dan sebagainya. Ya mungkin karena itu ya, kemarin saya terlalu saya seringkali naik asam lambung dan sebagainya, karena saya coba paksa diri saya. Saya mulai ingat ya, apapun lah persoalan, baik persoalan sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan anak, persoalan suami, persoalan istri. Pesan sederhana saya gini, kalau ada pokok anggur itu pokok anggur jangan diremehkan. Kalau ada pokok, makanya pokok anggur selalu saya minta, Roh Kudus, Tritunggal itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus hadir ya dalam rumah tanggaku. Hadir selalu. Aku gak kuat. Walaupun hanya menghadapi keluarga kecil, istri, 2 anak gitu ya.
Itu kalau bukan dengan kekuatan Roh Kudus nggak bisa. Ya. Roh Kudus mampukan aku ya di pekerjaan, di kantor. Aku ingin supaya anggur, pokok anggur. Jadi kalau pokok anggur itu terus ada, terus minta, jangan pernah bosan untuk minta pokok anggur itu. Terus. Karena firmannya, makanya firman itu jelas sekali. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, katanya. Sebab di luar aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Gak bisa. Pagi ini mungkin Anda di-refresh kembali dengan firman ini. Saya berharap setiap keluarga-keluarga pagi hari ini betul-betul Anda bisa praktek dan minta pokok anggur masuk dalam keluargamu. Dengan kasih Kristus, saya ingin berdoa buat Anda pasangan-pasangan suami istri yang hari ini hadir hari ini. Yang mungkin Anda berkata, aduh, anggurku ternyata asam dalam rumah tanggaku. Gandeng istrimu, gandeng pasanganmu, rangkul. Ada yang berkata, oh kami aman-aman saja, anggur kami baik. Saya mau kasih tahu, walaupun anggurnya kelihatannya baik, tapi belum tentu manis. Ada yang anggurnya manisnya sedang. Oh sedang aja manisnya. Tapi pengertian manis dalam firman Tuhan, itu saya mau kasih tahu. Pengertian manis dalam firman Tuhan itu harmoni, kompak, saling menguatkan, saling merangkul, saling mendorong, saling memuji. Itu yang tidak pernah berhenti saya lakukan dalam rumah tangga saya. Itu latihan kami. Saya minta istri saya maju ke depan bersama-sama dengan saya. Pasangan-pasangan yang hari ini hadir, saya, kalau Anda setuju, yang mau aja, yang nggak mau nggak apa-apa. Nggak ada paksaan apa-apa. Anda yang ingin mengalami, atau mungkin yang selama ini Anda berkata, anggurnya sih manis tapi kurang, gitu. Nah saya mengajak Anda pasangan-pasangan, kalau ada keluarganya sih boleh, nggak apa-apa. Ada anak, ada apa, bawa. Anda datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya ajak kita nyembah Tuhan. Worship leader bisa bantu saya. Ada lagu yang sudah saya kasih kemarin. Ini poin terakhir saya di kesempatan ini. Keluarga yang mau, keluarga yang bisa mengalami anggurnya manis. Dengerin ya, keluarga yang bisa anggurnya manis, itu dia harus bersatu. Bisa bilang amin? Kasih tahu sama-sama, bersatu. Ya, bersatu itu apa? Rukun. Bilang rukun. Ya, Alkitab bilang di mana ada kerukunan, kesana Tuhan perintahkan berkat itu mengalir. Amin. Rumah tangga itu harus rukun. Menggandeng istri itu bukan cuma isapan jempol, tetapi seirama berjalan. Itu penting sekali. Kamu gak mungkin kuat menghadapi kehidupan ini dengan hidup sendiri-sendiri. Gak bisa. Atau hanya kamu fase bergandengan tangan. Dan itu saya sangat berharap setiap rumah tangga, setiap keluarga yang hari ini hadir, bawa pasanganmu kepada Tuhan. Bawa sehati. Memberkati hamba-Mu Pariki yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tolong dan pengurapan yang baru boleh menyertai hamba-Mu, dan Tuhan akan terus menjaga hamba-Mu dengan segala kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami penuh sukacita, kami penuh pengharapan menerima firman Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, jemaat institusi yang dikasihi Tuhan. Shalom. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Ricky Franklin pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati keluarga dan pelayanan dimanapun berada. Mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di Gereja Institusi pada pagi hari ini. Dan kami menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah institusi, dan jika belum memiliki ibadah gereja yang tetap, maka kami menantikan kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari di ibadah institusi berikutnya. Kami menyambut istri dari Bapak Thomas dari Jakarta. Selamat datang buat kami. Juga Saudara Gerald. Ya. Info gereja sepekan, nanti sore ada ibadah online pukul 5 sore di channel YouTube Pastor Sony Saluku,
Kemudian firman online pada hari Rabu 16 November via Zoom dan YouTube Pastor Sony Saluko mulai pukul 7 malam ya. Breakthrough prayer setiap Jumat pukul 5 sore. Dan ibadah youth hari Sabtu 19 November pukul 4.30 sore di tempat ini. Dan ibadah sekolah minggu depan tanggal 20 November pukul 7 pagi di halaman gereja. Mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada seluruh sidang jemaat yang merayakan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati dan memberi umur panjang. Demikian info gereja sepekan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari, Abuni, kita akan berdoa buat anak-anak ya. Mari, Pastor. Mari kita bawa anak-anak kita kepada Tuhan. Arahkan tangan Anda jemaat Tuhan kepada generasi-generasi emas yang Tuhan percayakan untuk kita layani, kita bimbing, kita besarkan bersama-sama. Kita bawa anak-anak ini kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, aku persembahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Sebagaimana Engkau Tuhan berkata bahwa mereka adalah orang-orang yang empunya kerajaan surga. Amin. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus sejak hari ini, aku memberkati setiap anak-anak ini. Dari usia sekarang ini aku berdoa mengalir berkat-berkat Tuhan Amin. dalam hidup mereka. Berkatnya Abraham, Ishak dan Yakub. Berkat dari ke-12 bangsa Israel tercurah dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Aku memberkati tumbuh, sehat, kuat, pinter, bahkan pinter di atas rata-rata dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Tidak ada kutuk, sakit, penyakit, kerugian, kecelakaan, kehilangan. Amin. Aku menolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dari setiap anak ini, pertumbuhan mereka, segala penghalang pertumbuhan aku menolak di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan mereka adalah generasi-generasi yang Tuhan percayakan di akhir zaman menjadi anak panah di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua yang membesarkan mereka, aku persembahkan dalam tangan-Mu. Menjadi satu keluarga yang mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidup benar di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk para guru-guru sekolah minggu yang melayani. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka senantiasa, agar pengajaran yang diberikan adalah pengajaran-pengajaran sehat bagi anak-anak ini. Terima kasih berkatnya Bapa, Putra dan Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan anak-anakku sekalian. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Praise the Lord. Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Seberapa besar kita diberkati dengan firman Tuhan, amin. Amin. Dengan pujian, penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, kita semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu, sisipkan di dalam doa. Saat ini Abuna sedang dalam perjalanan udara dari Maskat ke Jakarta. Nanti siang sekitar jam 2 atau jam 3 Abuna akan landing. Dan besok Senin Abuna baru kembali bersama dengan kita. Tolong disisipkan dalam doa agar perjalanan bisa dengan selamat, Abuna tetap sehat dan grup, karena minggu depan Abuna harus berangkat lagi ke Holy Land. Amin. Kita akan berdoa, kita akan akhiri ibadah kita. Tuhan, Kau juga melihat anak-anak-Mu yang datang dengan tanda kasih yang mereka bawa ke rumah Tuhan. Persembahan, perpuluhan, janji iman, nasar, buah sulung, ucapan syukur. Biarkan tergenapi apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, tetapi itu semua Tuhan beri bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Setiap hari ada mukjizat di tengah-tengah kami Tuhan. Creative miracle, ada kesaksian setiap hari, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang menggenapi kelimpahan di dalam Tuhan. Engkau juga boleh pakai kami untuk kembali menjadi saluran berkat yang memberkati kembali gereja Tuhan dan pekerjaan Tuhan, memberkati kota di mana kami tinggal, memberkati bangsa ini juga menjadi berkat bagi bangsa-bangsa.
Lambangkan kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Pulanglah dengan hati yang berkobar-kobar, karena engkau sudah berjumpa dengan firman-Nya, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberikan kepadamu kasih karunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Amin. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang Tuhan, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kita beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ambil saat teduh sejenak.